Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. A'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan. Dzalikal fawzul 'azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqar rasulul anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa nahnu ala dhalika minasy syakirin wasyahidin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Bamus Depok Utara, Bapak Insinyur Muhammad Yusuf Putra, Syah Putra ya, pada syahnya Syah ya, nikahnya. Alhamdulillah. Kemudian Ketua DKM Bapak Heri Pratomo, MSI, Masya Allah ya, MA lah ya, malu Allah. Saya kadang-kadang PDI, kadang-kadang LC, kadang-kadang asal jangan PDAM. Staf pemerintahan, Masya Allah, Bapak Wijaya rekan kami di pendidikan di Buhari, beliau masih sehat walafiat. Seluruh pengurus, ketua DKM Masjid Musola seluruh Depok Utara, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah memuliakan bapak dan ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga yang hadir di sini seluruhnya mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah. Amin. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji diundang oleh Allah sebagai tuyul umroh setiap tahun. Bisa keluar negeri paling tidak 10 negara. Amin ya rabbal alamin beserta keluarganya. Kalau saya tadi baru 17 negara. Lagi berdoa supaya bisa ke Korea Selatan ketemu artis drakor. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita, negeri ini yang kita cintai, memperingati hari kemerdekaannya yang ke-79. Mudah-mudahan negeri ini dari Sabang sampai Papua selalu mendapat rahmat dan berkah dari Allah. Amin. Penduduknya sejahtera. Amin.
Dan mudah-mudahan negeri yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka, negeri Palestina pun merdeka. Masya Allah, bapak kita yang di depan memakai syal, ya. Alhamdulillah, kemerdekaan buat kita semua cinta muqaddasah, negeri suci yang nanti Dajjal laknatullah dibunuh di sana. Oleh karena itu, Dajjal masih ada nggak sekarang? Ada. Ngumpet di mana dia? Dajjal ngumpetnya di perairan Yaman. Dan dia sudah hidup berabad-abad. Nanti mungkin dalam kesempatan lain kita ada 6 jilid tema terkait dengan Dajjal, ya. Sejak lahirnya, siapa orang tuanya, namanya, dan dia bertemu dengan Nabi siapa saja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita tentang hijrah, momen perubahan dan kemenangan. Waktunya sampai jam 6:11 karena syuruk. Ya, nggak bisa lama-lama, ya, banyak sambutan. Dan nungguin bapak-bapak hadir karena sholat subuhnya di tempat masing-masing, ya. Alhamdulillah. Saya ditanya berapa istrinya, makanya saya maunya disebut ustaz, nggak mau disebut kiai. Kalau kiai istrinya lebih dari saya. Ya, saya udah laporan kepada istri saya, nih saya di sini dipanggil ustaz bukan kiai. Lagi kalau di Jawa kiai itu juga artinya kebok selamat. Bener ya? Oh, tahu dia tuh. Orang-orang baju putih dia merah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin menang, maka 3 syaratnya. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dalam itu surat Al-Anfal ayat 74. Kalau yang tadi saya pembukaan baca surat At-Taubah ayat 100. Ujungnya menang. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang besar. Main pingpong walaupun main biasa pengennya menang, ya, apalagi pertandingan main badminton, ya, main bola, dan alhamdulillah 17 kita juara dunia dong, ya, masya Allah. Dan mainnya kayak Liverpool, masya Allah. Nonton tak apa-apa, ya. Saya sih nontonnya di TikTok aja ya kalau saya menang. Wah, ini siapa Indonesia dipuji-puji, ya, karena pelatihnya dari Korea Selatan, ya, gitu. Gajinya berapa? Minimal sebulan 3,5 miliar. Ya. Ada nggak yang ada di sini gajinya 3,5 miliar sebulan? Ya. Masya Allah, itu pemain bola, ya. Udah 5 menit, tinggal 11 menit lagi. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ingin menang itu syaratnya 3. Walladzina amanu. Pertama, beriman. Berapa harga iman kita? Anak SMP nanya, anak saya di dunia pendidikan bersama Pak Wijay dulu
Nah itu ada kesempatan, ada anak SMP nanya, Pak Ustaz, berapa harga iman saya? Kita semua kalau beriman kepada Allah, rukun iman yang 6, berapa harganya? Kalau Pak Ustaz nggak bisa jawab, saya nggak mau ngaji lagi. Ancam. Kira-kira harga iman itu berapa? Ada yang bisa jawab? Hadiahnya dari ketua DPRD sekaligus ketua Bamus, pergi haji jika mampu. Ya, Masya Allah. Berapa harga iman? Ternyata dijawab oleh Allah. Harga iman ini sampaikan nanti kepada pasangan hidup kita, anak-anak kita, keturunan kita. Ya, harganya sangat mahal. Mana dalilnya? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walau ihtada. Sesungguhnya orang kafir, orang yang kafir itu artinya hatinya tertutup. Kafaro itu tertutup. Dajjal nanti di sini adalah tulisannya kafaro, kafirnya. Masya Allah. Jadi orang kafir dioposit dari orang beriman, lawan. Berarti dia tidak beriman, tertutup. Itu bahasa Arab sangat kaya. Dipakai bahasa Inggris jadi cover. Majalah ada penutupnya kan? Skripsi kita ada penutupnya enggak? Itu yang menutup itu namanya cover. Kafaro. Hati yang tertutup berarti dia tidak beriman. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Kemudian dia mati dalam keadaan kafir, tidaklah diterima seorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Walaupun mereka hendak menebus diri mereka dengan emas yang sebanyak itu. Makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Walaupun kalian beriman di hati kalian setipis kulit bawang, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan beriman. Nah itu ya. Alhamdulillah kita membuktikan iman kita sholat setiap saat 5 kali sehari semalam. Nah, ini yang menang. Ya, kalau kita wafat, insya Allah akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wahajara, hijrah. Ya. Kemudian jihad fisabilillah, bersungguh-sungguh berperang di jalan Allah, sebagaimana saudara kita yang ada di Palestina yang hari Rabu kemarin pemimpinnya dirundal oleh Israel, laknatullah, atas bantuan Amerika dan bersekutu diduga dengan Iran. Ismail Haniah. Mudah-mudahan Allah berikan pahala syahid sebagai syuhada ya Allah. Amin ya rabbal alamin. 3, beriman, berhijrah. Hijrah kata ulama ada 2, hijrah tempat, ada hijrah makaniah. Jadi hijratul makaniah wa hijratul maknawiyah, ada 2. Ya, kalau hijrah tempat ya seperti yang digambarkan dalam sirah, paling enggak ada 3 kali. Yang pertama, karena tekanan orang-orang Quraisy, disiksa orang yang lemah karena beriman Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan apa yang diucapkan, maka mereka disiksa, nggak tahan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya hijrah. Yang pertama kemana? Habasyah, Ethiopia sekarang. Ya, kalau sekarang Ethiopia, Depok Utara, bukan, Afrika Utara, utaranya sama ya.
Ya, menyeberangi laut merah dipimpin oleh siapa? Oleh Sayyidina Uthman bin Affan dan istrinya Ruqayyah yang merupakan putri Nabi Muhammad SAW. 15 orang, 4 perempuan, sisanya laki-laki. Setahun disambut oleh Raja Najasyi yang Nasrani, tapi adil. Kemudian mereka hidup damai, sejahtera. Kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah. 1 tahun mendengar berita Nabi Muhammad SAW berdamai. Banyak orang masuk Islam di Mekah. Mereka buru-buru kembali ke Mekah. Pas di pintu gerbang baru tahu berita hoax, bohong. Ketakutan sebagian balik lagi ke Habasyah. Uthman bin Affan dan istrinya dan sebagian yang lain sahabat balik ke Mekah. Ternyata penyiksaan luar biasa. Kemudian tak berapa lama diperintahkan Allah dan Rasulnya hijrah ke Habasyah kedua. 83 orang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Postur wajahnya mirip dengan Nabi SAW. Ya, yang nanti beliau memimpin perang besar 200.000 pasukan Romawi melawan 3.000 pasukan kaum muslimin. Jadi 3.000 lawan 200.000, kira-kira menang nggak? Menang, ya. Udah tahu bocorannya. Ya, Masya Allah. Itu Ja'far bin Abi Thalib ketika Nabi berhijrah ke Madinah, maka beliau ikut ke sana untuk mengakhiri hijrah ke Habasyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, puncaknya Nabi mau dibunuh di kantor parlemen yang dipimpin oleh Insinyur Muhammad Yusuf Shah. Jadi Daruna Gua sama dengan parlemen Depok atau DPR RI. Iblis masuk ikut urun rembuk untuk membunuh dan membinasakan Nabi Muhammad SAW. Ya, tetapi Allah lindungi, kemudian hijrah. Ini terakhir pertahanan. Nah, itulah momen inilah yang disebut sebagai momen perubahan dan kemenangan. Makanya menjadi titik tolak yang dibuat oleh Amir Mukminin Umar bin Khattab sebagai kalender Hijriah. Ya, kalender yang titik tolaknya adalah hijrah. Jadi itu hijrah keempat. Nah, 10 tahun di Madinah Rasulullah mendapatkan kemenangan. Maka setelah Hudaybiyah Rasulullah mengirim 10.000 pasukan mengepung Mekah. Para petinggi pembesar Quraisy ketakutan. Abu Sufyan termasuk lari ke Laut Merah. Karena Mekah dikepung 10.000. Masya Allah, tidak bergerak. Pasukan 10.000 mau diapain? Kalau hukum militer, itu mereka para pembesar yang dulu menyiksa para sahabat itu dipenggal kepalanya. Dan orang-orang yang mengikuti jejak pemimpin mereka dijadikan budak. Itu hukum militer. Makanya ada salah satu komandan ditanya oleh keluarganya, kira-kira kita mau diapain nih? Banyak amat Nabi membawa pasukan. Al-yawma yaumul malhamah. Gitu. Hari ini kamu tahu adalah hari penyembelihan kalian. Masya Allah, ketakutan. Kedengaran omongan komandan itu ditelinga Rasulullah, panggil dia.
Lalu kata Rasulullah, la al-yawma yaumul marham. Hari ini adalah hari kasih sayang. Sebagaimana nama masjid ini, al-yawma yaumul marhamah. Itu pas kan? Ya, al-marhamah waktunya udah pas tuh. Ya benar lewat 11. Masya Allah, itu baru cerita pengantar. Ya, waktunya memang terbatas ya gitu. Oleh karena itu, kalau kita ingin menang adalah walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Bersungguh-sungguh doa setiap saat, wa mitana syahadati fi sabili, wafatkan aku ya Allah sebagai syuhadamu. Ini yang mati dalam perang seperti Ismail Haniah, Syekh Ahmad Yasin, Rantisi, dan yang lainnya para syuhada. Sesuai dengan bapak-bapak baca setiap saat dalam sholatnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat Allah. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, engkau meminta doa dalam surat Al-Fatihah, an'amta 'alaihim, orang-orang yang diberi nikmat, ada 4. Minan nabiyyin yang pertama, wasiddiqin yang kedua, wasyuhada wassalihin, ulaika humur rafiqat. Ya, jadi kalau kita minta pada Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu orang yang para nabi yang membenarkan, orang-orang yang membenarkan risalah kenabian, para syuhada, orang yang gugur di jalan Allah, dan salihin, orang-orang saleh. Ya, makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Rabbi habli minas salihin. Ya, jadikanlah keturunan kami orang-orang yang saleh. Dijawab oleh Allah. Dari 25 nabi yang wajib diketahui kaum muslimin, ada 17 nabi dan rasul keturunan Nabi Allah Ibrahim. Doanya sederhana, Rabbi habli minas salihin. Orang beriman berhijrah. Nah, berhijrah sedikit saja. Berhijrah yang kedua adalah moral. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah futuh Makkah. Walakin jihadun wa niyyatun. Kecuali orang yang berjihad dan niat untuk berjihad, itu orang yang menang. Ya. Jihad seperti apa? Jihad moral. Ya. Yang pertama, minat jahalah ilal ma'rifah. Di akhirat cuma ada 2 golongan bapak-bapak, golongan kiri dan golongan kanan. Ya. Ashabus shimal wa ashabus yamin. Golongan kiri dan golongan kanan. Nah, kita disuruh milih, yes golongan kanan or no golongan kiri. Mau pilih mana? Golongan kanan. Ya, jangan ditanya yes or no, pilihnya or. Itu orang munafik. Yes or no? Or. Orang munafik ya. No, apalagi no, dia tidak mau. Kata Allah, fa man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqul ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'aishatin radiyah fi jannatin 'aliyah.
aniyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Adapun orang-orang yang disebut golongan kanan, yang yes tadi yang kita pilih, kamu hijrah dari golongan kiri pindah ke golongan kanan, karena mereka yakin dihisab oleh Allah. Allah dekat. Bagaimana kita akan mengkhianati Allah? Karena Allah lebih dekat dari urat lehernya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami menciptakan manusia dengan sungguh-sungguh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati mereka, dan kami lebih dekat dari mereka dari urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ada malaikat yang mencatat perbuatan kita yang baik, di sebelah kanan namanya raqib. Kalau buruk itu atid. Nah ini Bapak Ibu ya. Tetapi sebaliknya, fa'amman wa amman utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu fagullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Adapun orang-orang menerima catatan dari sebelah kirinya videonya waktu di dunia dari balik sampai wafat, kitab siapa ini? Kata malaikat, kitab lu. Nanya lagi, tuh lihat ada kamu tuh, mencuri jambu kan masih SMP, belum taubat, terus berpacaran, buka knalpot motor. Ya, si Boim meninggal dunia karena motor lu. Masya Allah, ke kamar tuh nggak sholat, nyekek botol, minuman keras, judi online. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti dia kaget, ini video saya ya? Iya, video kamu. Allah, telah hilang kekuasaannya, hartanya tak bermanfaat. Khudhuhu fagullu, kata Allah, pegang dia, tangkap, ikat tangannya ke lehernya, tsummal jahima sallu, lempar dia ke dalam api yang menyala-nyala, tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku, kemudian belit lagi tangannya dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, tidak peduli kepada orang-orang miskin, tidak akan makan dan minum untuk orang ini kecuali dari darah dan nanah. Coba kita bawa itu bungkusan, kita buka darah dan nanah, mau nggak? Nggak mau, na'udzubillah. Pasti itu nasi uduk ya. Bener nggak? Ini NU nasi uduk. Benar, nggak mungkin darah dan nah, Bapak Ibu, inilah hijrah. Kalau kita ingin menang, jadikan diri dan keluarga kita, masyarakat kita sedepok,
se-Indonesia hijrah dari golongan kiri ke golongan kanan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah masuk waktu syuruk, sholat sunnah 2 rakaat, waktu syuruk dilebihkan 10-20 menit, maka pahalanya sama dengan pergi umroh, pergi haji, sempurna. Saya Didi Martoni MSI, bukan FPDI, apalagi PDAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Ustaz atau Kiai? Ustaz Didi Martoni MSI. Masya Allah, tadi isinya mudah-mudahan kita dimenangkan dan surah kita di Palestina dimenangkan oleh Allah SWT. Kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita mohon pada Allah SWT, apabila pada hari ini mungkin ada diri kita, ada keluarga kita, ada sanak famili kita, ada kawan-kawan kita, ada guru-guru kita, ada tetangga-tetangga kita yang dalam kondisi sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya sehingga sembuh seperti sedia kala dan kesehatannya dijadikan sebagai sarana taat pada Allah SWT. Yang kedua, semoga Allah SWT mengabulkan segala doa dan keinginan kita, kemudian menjadikan setiap aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah SWT, yang nantinya kita berharap menjadi timbangan pemberat kebaikan ketika kita dihisab di hadapan Allah SWT. Ila dunia wala bilinatin syariah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syariatik fawadhikillahumma rabbitataha wa dimbuddaha wa hdiha subulaha wa mlaha binurikal ladhi la yahbu wasraf suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkuli alaih wa ahiha bi ma'rifatik wa amidha ala sahadati fi sabilik wa amidha ala sahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.